berbalik, bukan badannya ikut berbalik. Kalau pocong kan biasa berbalik kan semuanya. Ini kepalanya doang yang berbalik. Begini. Terus saya kaget Bang. Mukanya berdarah, mulutnya ini mangap seperti gini ya. Matanya itu merah, tapi ya ada bercikan darah di sini. Hitam, agak hitam. Dia bicara seperti telepati sama saya. Jadi mulutnya itu emang nggak bergerak. Dia berkata seperti ini. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Kalau kamu seperti ini lagi, saya tidak segan-segan membuat kamu mati di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Host paling ganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Salak pada tahun 2015 lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang sudah follow, subscribe, yang nonton tiap hari channel YouTube Jejak Backpacker, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support dan dukungan teman-teman subscriber dimanapun berada. Mendukung Jejak Backpacker, mensupport Jejak Backpacker hingga sampai saat ini. Assalamualaikum Bang Januar. Salaman dulu Bang. Oke. Wah jauh tadi Bang ya perjalanannya ya sini. Banget jauh. Dari mana tadi Bang? Dari Tangsel. Dari Tangsel. Tangselnya? Tangselnya Pamulang. Pamulang. Oh kenal si Udin? Kenal. Kenal. Oh, Banyak iya. namanya Udin. Iya teman banyak ya. Iya. Bang Januar. Jadi di sini Bang Januar akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu pendakian ke Gunung Salak. Iya betul. Ya. Bisa diceritakan dulu sedikit kisi-kisinya Bang. Iya. Jadi pas saya mencapai, maksudnya pas saya udah di rumah, saya diimpiin oleh sesosok pocong. Dan di situ pocong itu mengasih pesan bahwa saya akan mati kalau saya melakukan kesalahan lagi. Oh, wah, ini kesalahan apa nih yang dilakukan oleh Bang Januar? Nah, teman-teman, buat teman-teman juga yang punya pengalaman mistis yang menarik untuk diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Sebelum Bang Januar menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Januar, ceritanya santai aja Bang Januar, jangan terburu-buru, jangan terlalu pelan-pelan juga nih, biar penonton di rumah bisa menikmati, bisa masuk horornya ke teman-teman nih. Karena epic ini ceritanya. Jadi sayang kalau ceritanya nggak terlalu lambat atau terlalu terburu-buru. Santai aja Bang ya. Oke, sudah siap Bang? Sudah siap? Siap ya? Oke. Oke, silakan Bang Januar. Ya, ini cerita saya waktu pendakian bulan Oktober tahun 2015 ke Gunung Salak via Pasir Rengit. Pada saat itu pendakian itu diikuti oleh 14 teman saya, terdiri dari 4 orang wanita, terus selebihnya itu laki-laki, dan kami mayoritas pemula tuh. Nah, perjalanan saya tuh awal baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Oh, pemula semua ini? Ya, jadi pemula. Paling yang ikut, maksudnya yang udah sering gitu, itu cuman 4 orang. Itu pun anak organisasi. Oh, oke. Sebelumnya itu mereka, kita semua ini cuman dia ikut aja gitu. Oh, oke. Nah, pas
kita jalan sampai pintu masuk, foto-foto ya biasa lah ya kayak gitu. Benar. Nah pas sebelum mencapai pintu masuk kan ada tebing. Nah teman saya namanya Ali sama Erlin itu boncengan. Itu jatuh dari atas tebing, dari mana tanah jalanan itu, terus selip sih, lebih ke selip gitu. Hampir mau masuk ke dalam jurang itu. Soalnya posisinya emang di pinggir banget ya kan, karena ngindarin jalanan licin itu. Nah secara spontan si Dayat ini, adiknya Ali ini nolongin, "Bang, lu kenapa?" Enggak, tadi gue selip di situ." "Oh, hati-hati lain kali, jangan kayak gini lagi." Iya. Akhirnya jalan, dibantu. Ya lumayan sih, Erlin nggak kenapa-napa, tapi Ali sempat kena tuh kakinya. Akhirnya kita istirahat di atas, konfirmasi ke base camp, makan. Tapi pada saat itu yang berinisiatif masak itu Husna. Nah ini ada teman saya ini, dia pemula juga. Dia tuh pinter masak. Nah masak pakai nesting. Nggak biasanya yang namanya masak dia tuh selalu selalu matang. Ini aron. Ya sempat jadi pertanyaan dong teman-teman saya. Lu kenapa masak jadi begini? Ini aron banget. Gak ngerti gue juga. Nah situ udah mulai ganjil tuh. Nah pas mau nggak mau nasi yang udah dibikin, kita ya udah makan sama sayur yang ada gitu. Pas udah selesai makan, ya udah kita lanjut tuh menuju perjalanan. Tapi sebelum itu kita doa dulu. Pas selesai berdoa, jalan sekitar 100 meter, saya sama Rijal, emang anaknya religius dia, inisiatif, "Jan, gimana kalau kita kumandangin takbir sebelum jalan?" "Boleh tuh." Jadi setiap jalan kita takbir nih. "Iya, oke, siap. Lu yang nyebut ya?" Iya, lu yang nyebut ya. Gue yang menjawab. Oke. Udah tuh selama perjalanan begitu terus. Sempet ada keanehan juga, kayak ada yang nyambit dari jauh des gitu. Setiap kita selesai nyebut ada nyambit, tapi nggak tahu dari mana. Kalau pada saat itu ada pohon bambu sih, jadi ada suara kretek, suara kretek. Ya kayak pohon bambu biasa memang, cuman saya yang sensitif dengan hal-hal kayak gitu, ya mikir ini ada apa gitu. Nah pas kita udah sampai di Pasir Rengit, nah di situ kita istirahat, foto-foto lagi, buat ya istilahnya buat cerita lah ya. Nah anak-anak ini yang cewek ditanyain sama teman saya namanya Deki ini emang agak konyol, cuman dia nanya nyeletuk juga. Ini dari anak-anak, terutama nih Erlin nih sama Nova, "Lu lagi dapat gak?" "Enggak bang, enggak." Sambil senyum, tapi senyumnya itu kayak ada nyembuhin sesuatu. Udah, kalau nggak ada ya udah, yuk jalan lagi. Nggak ada kendala kan? Udah tuh di situ anak-anak nggak terlalu jujur banget kan, karena udah dari awal aja udah beda gitu. Pas ke atas, Kiki kakinya sakit. Itu jarak dari Pasir Rengit itu kurang lebih 1 kilo. Emang jaraknya itu hampir 2 kilo memang untuk kita ngecamp. Nah pas 1 kilo kaki dia sakit, katanya kayak ada nyengkrem di sini. Ini sakit kaki gue, engkel gue sakit nih. Udah tuh satu kaki ini nih jalan berasa sakit banget. Akhirnya berhenti sejenak, dicek. "Ini mah lu bener sakit Ki?" Teman saya tuh yang namanya Ali nanya kayak gitu. Emang dia teman baik kan. Itu kagak ada. "Lu pura-pura kali?" "Enggak, beneran ini sakit cuy." Udah tuh pas udah agak baikan, lanjutin perjalanan lagi. "Udah nggak apa-apa, yuk lanjut lagi." Lanjut. Tapi masih bisa jalan. Masih, cuman ya yang dia di paling belakang. Jadi deket sweeper. Jadi saya yang pada saat itu nggak terlalu ngelihat Kiki, saya mah jalan aja di depan sama yang udah pro banget pendakian yang tahu jalur. Pas sampai jalur kayak pos bayangan, di situ ada air kali itu panjang. Itu menunjukkan pukul 3 sore. Nah, mau nggak mau
saya sama teman-teman berhenti. Kita nggak bisa lanjutin perjalanan ini. Waduh, ini masih jauh loh. Puncak masih jauh loh. Ya mau gimana lagi? Kita kalau misalnya tetap jalan sampai Kawaratu berbahaya. Itu uap karbon monoksidanya berbahaya. Karena emang namanya kawah kan. Jadi kayak Gunung Semeru kalau pagi-pagi kan nggak boleh tuh masuk. Nah itu Gunung Salak juga nggak boleh kayak gitu. Jadi jam 7 pagi atau jam 6 pagi nggak boleh. Ada yang summit ke atas itu nggak boleh. Jadi tunggu dulu sampai jam 9 baru bisa gitu. Mau nggak mau ya kita buka tenda. Nah di situ mulai lagi saya. Siapa Rijal ini berinisiatif mau minta untuk mengumandangkan azan. Nah, saya kan seneng kan ya, namanya masih pemula ngelihat alam bebas, ya Allah, ini keren banget gitu. Akhirnya gue aja yang azan. Emang azan saya lantang di situ, dan teman-teman saya mah yang anak-anak organisasi mah ya mungkin biasa aja, namanya anak pemula kan gitu. Pas saya azan udah selesai, ada kejanggalan. Kok apa tuh namanya? Kayak pohon palem itu goyang gini. Mungkin biasa, tapi pas saya menoleh ngeliat lagi, kok berhenti. Terus saya toleh lagi, bergerak lagi, begitu. Atau emang mata saya yang dibuat itu atau nggak tahu. Cuman dia bergerak, ntar kadang berhenti, begitu terus. Akhirnya udah selesai azan, kita udah selesai sholat juga, masak. Nah menjelang maghrib, saya sama anak-anak berinisiatif mau bikin api unggun. Karena emang waktu itu sebenarnya kita juga ngelanggar kan permintaan dari orang base camp, jangan ada yang pasang atau bikin api unggun di atas. Cuman nggak dikasih tahu ya, mungkin karena takut kebakaran. Tapi kan saya mikir ini musim hujan, nggak mungkin. Saya pikir nggak mungkin. Akhirnya mau nggak mau, ya udah pasang aja deh. Ini kayu basah loh ini. Ya udah keringin dulu aja, tungguin. Pas jam 7 malam itu kita bikin kayak permainan. Ada tim saya yang main gaple. 3 orang di dalam tenda, selebihnya bikin api unggun, cerita-cerita. Yang ceweknya sama namanya si Husna, dia ikut gabung di api unggun. Saya pada saat itu lagi ikut main gaple, karena emang saya kalau deket api unggun emang seneng, cuman ceritanya ya paling ya urusan cewek lah ya, biasa anak pendaki mah gitu kan. Itu 4 orang, Deki, Reja, Ali, sama satu lagi lupa tuh saya namanya Desta. Nah, sama Husna cewek 1. Itu pas saat api unggun dinyalain, sekitar beberapa jam setelah api unggun itu tinggal bara doang. Posisi api unggun kan seperti ini. Ini yang bawah ini naik ke atas. Jadi kayak nindihin kayu yang di bawah. Jadi kayak ngelawan kayak gravitasi. Jadi kayak loncat. Kayunya loncat. Teman saya, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya teman pada diem. Saya yang pada saat itu lagi main gaple dengar pada diem. Taunya mereka terdiam itu ngelihat posisi apa namanya api unggun itu kayunya itu udah di atas, yang seharusnya di bawah dia pindah ke atas. Berarti ini kayak ada yang menggerakkan ya, ada yang mengangkat ada yang kayunya ke atas gitu. Iya. Tapi nggak ada angin. Terus juga nggak ada gerakan apa-apa. Di situ juga anak-anak nggak ada yang main kaki, emang kakinya selonjoran, nggak selonjoran kan, dimasukin ke dalam gitu, karena emang ini nih kayu nih buat duduk gitu. Nah, Husna yang ngelihat itu kabur, cuy.
gue ke dalam ya langsung ya, gue ngantuk nih. Udah ke dalam, Deki sama siapa namanya tuh Ali saling tatap-tatapan. Cuy, masuk dah. Ya udah yuk. Oke deh, sama. Udah nyusul semua berempat. Istilahnya gerimis bubar udah situ. Pada masuk ke dalam, ikut main gaple. Saya nanya, ada apa bang? Enggak ada apa-apa, slow aja. Udah yuk, yang lu mau tidur ya, udah ngantuk. Itu Deki yang satu itu sama saya langsung tidur. Ya saya tanya, emang ada apa bang? Ngomong aja. Udah ntar di bawah aja. Gue pengen tidur dia. Nah, beberapa jam, kurang lebih jam 12, tenda cewek ada yang gangguin. Itu katanya dia ngeliat kayak sesosok tubuh besar, keker, tapi berbulu. Itu pas tangannya begini di bayangan tenda. Gerauk, nggak sampai sobek, cuman gerauk. Yang ngelihat itu si Erlin teriak, Husna, nah itu dibilang gitu. Dilihat, apaan, nggak ada apa-apa itu. Udah lu ngelindur kali. Nah digituin kan. Pas Nova bangun, apaan sih Lin, berisik banget, lu gangguin orang tidur aja. Itu Pak, itu ada itu. Udah yang namanya itu nggak bisa nyebut nama makhluknya gitu, karena saking takutnya. Nah si Wina kebangun ngomong, baca ayat kursi Lin 3 kali. Habis itu lu tidur. Ya udah dibacain, sosok itu makin lama menghilang. Nggak tahu, langsung menghilang aja. Erlin bisa tidur. Nah pas sampai jam 3, kurang lebih udah lewat 3 jam dari kejadian itu, si Reza sama si Desta dia kan tidur di hammock karena emang dia biasa di luar. Ada suara orang kayak minta tolong tapi dipanggil Q. Kalau kata Q itu kan kalau di pendakian itu setan nggak bakal bisa ngikutin, makhluk apapun nggak bisa ngikutin kata itu udah biasa kode pendaki itu. Dia nggak jawab, dia tetap bilang tolong. Ya teman saya si Reja ini karena jiwa pendaki kan nggak mungkin ngelihat ada orang minta tolong didiemin aja. Disamperin, dibilangin, udah yuk tolongin. Terus suara kudak, Q, dipanggil terus. Saya denger itu lagi dalam keadaan setengah sadar. Emang saya biasa bangun jam 3 pagi kan, jadi kebangun beberapa setengah jam tau-taunya dia turun, udah nggak ada suara. Tau tidur, bangun pagi-pagi itu udah. Nah pas bangun pagi-pagi itu pada cerita tuh yang tadi malam. Si Reja cerita, gue ngeliat tadi ada minta tolong semalam, tapi gue cariin kagak ada. Pas gue ke atas gelap doang, padahal yang suara minta tolong itu deket. Akhirnya udah menjelang jam 9, ada mau summit gak? Mau summit? Ya boleh deh, tapi kan kita belum sampai puncak, ya sampai Kawaratu aja. Itu kata Wina. Saya yang ngerasa kecewa, ngomong sama Wina, Win, serius gak sampai puncak? Jan, lu mau sampai puncak mau bagaimana? Ini udah jam berapa? Kita mau sampai puncak itu kurang lebih sore. Nah si Husna ikut ngomong, lu nggak tahu, kita tuh bawa teman segede gitu. Emang Kiki ini badannya gede, dia makanya kakinya juga mungkin sering sakit karena beban tubuh dia kan. Nah kita bawa teman segede gitu, lu minta ngajak ke atas, lu mau nyiksa teman-teman lu jangan egois. Udah tuh di situ kita cekcok, udah gini aja deh. Akhirnya si Reja yang sebagai tim pendaki, kita sampai Kawaratu aja. Kalau lu mau sampai atas sendiri sono, gituin. Waduh, ya saya yang ngerasa kecewa juga, ya udah ikutin aja. Akhirnya sampai ke atas, Kiki yang tertidur bangun, mau diajak ke atas juga. Di situ Kiki mulai mengutarakan. Pas ngelihat pemandangan Kawaratu itu, bilang, Jan, gue sih bilangin aja ya, ini saat lu pertama
lu mengucapkan takbir, lu azan, sebenarnya gue seneng. Gue juga pun pada saat ini senang banget gue ngeliat temen gue bisa azan di sini. Tapi satu nih pesan gue ya, kita di hutan ini, di hutan nih, di gunung, nggak sendirian cuy. Lu lihat ada binatang emang, yang kelihatan di mata ada, tapi yang nggak kasat mata emang lu nyadar. Lu mikir di situ. Tuh dia tegas banget ngomong sama saya kan. Saya yang masih angkut, bocah rese banget sih. Dong hati saya begitu. Ya akhirnya pas turun udah jam berapa ya? Jam 1 dah. Kita packing. Tapi bagi tugas, ada yang packing sleeping bed dulu, matras dulu, tenda belakangan karena kita masih untuk makan siang kan, masak dulu. Akhirnya masak. Udah pas masak, selesai jam 4 sore kita packing karena emang tendanya cukup besar, ukuran 6 orang lah. Jadi butuh waktu lama untuk ngelempit doang. Nah di situ kita berdoa, masih saya yang masih ngulangin lagi takbir masih karena masih seneng kan gitu. Nah makin lama jam 5 oleh keanehan Kiki kakinya sakit lagi. Jaraknya itu sekitar 500 meter, itu udah berasa sakit. Nova mulai pusing kepalanya, jadi di sini kayak ada neken, sakit banget. Nah pacarnya nangin, lu nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa, ah. Ya udah, turun, masih bisa jalan, masih. Itu Kiki itu kena sampai 3 kali, itu sampai jam 7. Jadi perjalanan itu udah sampai Pasir Renggit itu jam 8, yang seharusnya estimasi aja jam 6 aja udah sampai base camp. Kita jam 8 aja masih di Pasir Renggit karena emang kondisi Kiki sakit terus kakinya. Nah kejadian yang lebih seremnya lagi pas sampai kayak tanaman melingkar itu ada tuh, mungkin yang udah pernah kesana, dia ada kayak tanaman melingkar gitu, di situ ada sumber air. Dia ada di sebelah, kalau jalan turun dia ada sebelah kanan, sebelah kirinya itu aliran air sama jurang di bawahnya. Nah di situ mulai keanehan, saya dijatuhin daun apa? Kayak daun apa ya? Ya pohon hutan lah, pokoknya beda. Pas jatuh di depan kepala saya, saya nengok ke bawah. Loh, ini kok daun beda sendiri. Jadi dari semua daun yang jatuh, yang gugur, daun ini dong yang beda. Dan daun ini masih hijau, jadi kayak baru dipetik. Oke. Nih mulai saya merinding nih. Pas sampai saya mau nengok ke atas, Deki di belakang nempok pundak saya, geleng-geleng kepala aja, udah jalan. Tapi kak, udah jalan, jangan dilihat, jalan aja udah. Ya udah oke. Nah pas jalan dia ngejelasin, jangan lu lihat ke atas, lu lihat ke atas bubar nih semua, bubar nih anak-anak. Ingat itu. Oh iya baik, iya ya saya takut juga kan sama dia. Barengan sama si Husna ngelihat. Husna nunduk aja. Kenapa nah? Enggak aja. Taunya dia bisikin ke saya. Di situ ada yang ngintip warna hitam di sebelah kirinya. Udah tuh di situ udah makin mencekam tuh. Jadi itu jam berapa kejadiannya? Kenapa? Jam berapa? Itu kira-kira? jam 7 pas Isya lagi. Pas Isya. Jadi estimasi selama perjalanan itu yang seharusnya kita turun tuh 3 jam, ini 5 jam lebih. Jadi kita tuh, yang saya anehin, saya baru nyadar pas saya lihat, kok kayaknya kita di jalur ini aja ya. Kayaknya kita diputar aja di situ sampai 3 kali. Soalnya pohonnya sama. Pas saya lihat kok pohonnya sama, yang ini lagi. Nah itu pas kaki sakit, Rijal gini-gini aja. Ya tasbih itu kan tasbih, istighfar Jan, ya oke. Istighfar. Akhirnya udah kalem, dimintalah Reja untuk maksudnya Reja ini inisiatif ke anak-anak, semua tenang. Sekarang siapa yang sakit? Kiki, kaki lu udah enak, diliatin. Udah gak enakan bang. Siap jalan nggak? Siap. Besok lu kerja kan? Iya. Udah tuh, bangkitin semangatnya semua.
Jan, ya gue tahu apa yang lu lihat. Sekarang lu maju, jalan. Ya, lu masih besok kerja kan? Iya. Semua yang anak-anak di situ ditanyain, dibangkitin semangatnya. Termasuk Nova ini yang kepalanya sakit, disemangatin lagi sama pacarnya. Yang mau pulang nggak? Ini udah malam. Besok abang mau kerja, AA mau kerja. Ya yuk, ya udah bang, ya udah turun. Akhirnya istighfar. Udah tuh kita mulai istighfar, turun. Sampailah di bawah, istirahat. Semua pada lemas. Yang ya, takutnya, ya maksudnya saya sendiri meriksa motor. Pas ngelihat motor, bocor. Padahal awal udah saya pompa, nitrogen lagi. Kok bisa bocor? Pas sampai di bawah itu saya ngeliat ban bocor, saya tanya ke Deki, kak ban gue bocor. Aduh Jan, gue kira udah di atas doang, masalah datang terus. Udah gini deh, lu taikin nih motor sampai bawah, lu bisa kan? Bisa. Ya udah, kalau lu bisa, badan lu kedepanin buat ngeberatin beban depan, yang belakang biar bisa jalan. Ini kalau dituntun lama nih. Ya udah, lu duluan deh. Nah pas di depan, saya kan gelap-gelapan. Nah si Deki baru bilang, baru nyadar tuh, itu dia baru manggil saya tuh kurang lebih 15 menit. Jadi mereka tuh semua packing dulu di situ, prepare dulu. Bilang, Jan, woi, gue di sini. Nah saya di bawah, di center. Ah untung aja lu. Mana apa? Ada yang ngeliatin lu no, di samping, hitam. Udah yuk turun yuk, gue udah takut nih. Ya udah yuk turun. Akhirnya pada turun semua. Jadi tuh saya tuh di samping itu ternyata ada yang nyantronin Sama yang di jalur itu. Di jalur itu. Jadi saya sampai bawah aja masih diikutin. Saya sampai pas turun ke bawah nemuin tambal ban. Saya ngomong, punten A, saya mau nambal ban. Oh iya, sekedap ya. Diperiksa. Ternyata pas dicek, bannya itu bocor. Tapi bocornya bukan bocor ditusuk atau kena paku. Ini seperti bekas cakaran. Jadi cakaran telunjuk, kayak apa gitu, benda kayak cakaran harimau. Pokoknya kayak kalau pernah lihat cakar tajam kan gitu. Itu digaruk. Kayak set. Itu bulat begini nih, di sebelah atas, bawah, kiri, kanan, itu tuh 4 penjuru itu bocornya. Ditanyain, ini nggak bisa ditambal, ini harus ganti. Ngelihat kocek, waduh, cuman tinggal 2.000 perak. Akhirnya teman saya si Kiki yang emang sakit terus, dia nasehatin saya, udah Jan, nih gue ada duit 40.000. Berapa 40.000, tapi yang bekas. Nggak apa-apa Jan, iya nggak apa-apa, yang penting gue bisa turun aja sampai rumah. Akhirnya dikasih uang itu ke saya bayar. Dibilangin lagi, bener kan apa yang gue bilang, ini akibat keangkuhan lu, lain kali jangan kayak gini lagi. Lu azan sama takbir itu nggak apa-apa, tapi kita yang kena semuanya. Lihat kan? Iya, gue minta maaf ya untuk teman-teman semua, saya minta maaf. Iya udah nggak apa-apa, Jan, slow aja. Tapi yang penting jangan bikin ini, kejadian ini bikin lu kapok ya, kata si Wina. Oke, slow. Gue tetap ikut kok pendakian lagi kalau ada. Udah tuh, akhirnya kita pulang. Pas pulang, nggak selesai, belum. Oh masih diteror? Masih diteror. Pas di tidurnya saya, teman-teman mah langsung pulang aja. Itu saya mimpi itu kurang lebih jam 4, karena pas banget jam 4 itu menjelang subuh. Saya didatengin sesosok berkain kafan, terbungkus, terikat kepalanya, tingginya itu mencapai tinggi tiang kabel, tiang listrik. Waduh, tinggi banget tuh. Iya, cuman saya ngelihat dia itu jarak kurang lebih 5 meter. Jadi saya ngelihat aja sampai dengar begini. Itu background depannya itu kayak darah merah.
jadi kayak matahari terbenam. Pocong itu dalam keadaan menghadap ke arah merah itu. Pas berbalik, bukan badannya ikut berbalik. Kalau pocong kan biasa berbalik kan semuanya. Ini kepalanya doang yang berbalik. Begini. Terus saya kaget kan. Mukanya berdarah, mulutnya ini mangap seperti gini ya. Matanya itu merah, tapi ya ada bercikan darah di sini. Hitam, agak hitam. Dia bicara seperti telepati sama saya. Jadi mulutnya itu emang nggak bergerak. Oke. Dia berkata seperti ini. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Kalau kamu seperti ini lagi, saya tidak segan-segan membuat kamu mati di sini. Bangun saya. Pas bangun, azan subuh berkumandang. Pas banget azan subuh. Saya buka pintu, angin kencang. Jadi kayak dari sebelah selatan itu kayak angin puting beliung, cuman ke arah saya doang angin itu. Jadi ya kalau yang pernah dengar atau yang ngelihat drama kolosal yang jurus angin itu mau kayak gitu. Jadi bener-bener daunnya, terus ilalang yang depan rumah saya itu yang kebun kosong, itu semua berhamburan ke arah saya semua. Itu selesai dan anginnya juga udah selesai berembus. Ibu saya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, ngapain ngeliat ke depan? Emang ada apaan di depan? Nggak ada apa-apa. Tadi ngeliat angin berhembus, Bu. Kenceng banget dah. Mana ibu dari beli sayuran nggak ada apa-apa, malah panas begini. Kamu itu ngelindur aja. Udah sholat subuh? Belum. Udah sholat dulu sana. Mungkin kamu itu suruh sholat subuh. Makanya kalau tidur itu doa dulu. Jadi biar bangun-bangun nggak halu. Tuh. Habis saat itu terjadi, saya udah kapok dengan kejadian itu. Setelah diancam itu juga, saya kalau ke Kawah Ratu lagi nggak pernah mau azan lagi. Jadi azan ya pada tempatnya. Tapi kalau di atas itu ya saya nggak mau. Karena saya baru nyadar bahwa yang gaib itu ada. Di gunung itu emang ada makhluk itu. Dan di situ bukan bikin saya kapok, malah bikin saya penasaran. Dan pada akhirnya saya tetap beriman, tapi dalam hati. Saya nggak mau terlalu lantang, karena itu bentuk sombongan saya sebagai manusia gitu. Tapi kalau untuk sholat tetap saya jalanin di atas gunung kayak gitu. Oke. Agak sedikit ini Bang ya. Mungkin sorry nih, agak sedikit bertentangan dengan saya gitu. Iya. Ini kan azan. Iya. Kita mengumandangkan apa namanya? Mengumandangkan azan gitu. Iya. Betul. Tapi itu yang bilang apa namanya? Temennya itu yang bilang. Jadi di Kiki yang ngomong gitu kan. Sebenarnya ditunjukkan bukan ke azannya. Ke apanya tuh? Ke diri saya sendiri. Karena saya pada saat azan itu emang dalam keadaan angkuh. Memang saya ngerasain sendiri saya sombong di situ. Saya yang nggak tahu, dinasehatin nggak ngerti. Sebenarnya azan itunya nggak salah. Terus juga saya takbirnya pun nggak salah. Tapi diri saya sendiri yang salah. Tuh, bawaan dari manusianya sendiri. Tapi kalau untuk itunya boleh saja. Asal jangan angkuh, diri kita itu nggak boleh angkuh. Karena memang pada saat itu karena saya masih pemula, jadi santai aja gitu, nggak ada apa-apa gitu. Gitu. Jadi yang salah tuh sebenarnya bukan untuk keangkuhan sendiri di mana nih Bang? Keangkuhannya? Iya. Ya saya ngerasa ini bisa nih apa namanya, orang yang nggak takut dengan setan gitu. Keangkuhannya. Iya, saya sebenarnya kalau takut saya itu tetap takut. Cuman saya tuh ngerasa kayak nggak ada apa-apa. Ya saya nggak itulah, mereka juga meskipun ada yang mungkin nggak mungkin ganggu kita lah gitu. Saya mikir begitu aja. Tetap ada. Cuman saya mikir nggak terlalu itulah, itu paling mitos gitu. Saya mikir begitu doang dari awal. Saya waktu diimpiin itu baru saya percaya semua. Ternyata
ini nggak main-main, dia bilang gitu. Jadi di situ saya istighfar banyak-banyak pas sholat, udah nggak mau nggak mau angkuh lagi diri saya gitu. Dari situ saya setiap naik gunung ya tawadu aja udah. Ya, bisa ya dengan cara seperti itu bisa, atau dengan cara kita mengumandangkan azan juga nggak ada larangan sih Bang, kalau menurut saya. Iya. Walaupun kita dalam keadaan mungkin kalau nggak bersih gitu kan, Iya. bekas belum berwudu apa-apa gitu, mungkin ya gitu. Tapi kalau menurut saya sejauh kita untuk mengingat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang disalahkan sih Bang, Iya, kalau menurut saya. betul. Jadi Bang Januar dengan teror itu kemungkinan ada lagi nggak nih kesalahan atau kesalahan dari teman-temannya yang lain? Di sini ya mereka baru cerita itu seminggu kemudian setelah kejadian itu. Pas saya ngumpul dan teman-teman saya ngumpul, ceritain, gua Jan, jujur ya, Rijal ini yang ngomong, gua nggak izin orang tua gua naik ke atas. Gua ngomong, gua ada latihan taekwondo, acara taekwondo. Emang dia anak taekwondo kan. Tapi ngomongnya itu ya acara taekwondo itu dia nggak ngomong kalau naik gunung. Jadi dia nggak izin orang tua. Dia bilang gitu. Yo teman-temannya pada kaget. Oh jadi ini juga nih biang keroknya digituin. Nah pas ternyata saya mikir juga berarti bukan kesombongan saya doang nih gitu. Nah pas saya tanya Deki, dia juga cerita sebenarnya Jan, anak-anak ada yang lagi mens juga. Astagfirullahaladzim. Ini Lu siapa tahu? jadi Jackman? Jadi yang kayaknya si Erlin, karena dia izin ke semak-semak terus. Karena itu dia semak-semak itu 3 kali. Win, gua izin ke semak-semak dulu ya, mau kencing. Tapi kencing dia bawa kayak plastik. Saya ngeliat tuh dia bawa plastik. Gak tau tuh plastik isinya apaan tuh. Nah di semak-semak itu, makanya posisi makhluk itu gangguin itu sama waktu datangnya pas dia habis pipis di situ. Gitu. Jadi letaknya dia keluar dari arah situ. Masuk akal gua. Oh nih, ini juga nih orangnya nih gitu. Diteror. Cuman karena saya yang lebih menonjol di situ. Jadinya mereka ya terasa panas juga kan yang namanya komandang gitu. Jadi saya yang kena yang Mereka lebih parah. Maksudnya ini orang ini benar, kalau menurut saya sih nggak sombong ya Bang ya. Mungkin si makhluknya ini pengen nantangin nih, pengen mengganggu si Bang Januar. Ini orang beneran alim nggak nih gitu mungkin betul. Ya. Dan gitu. Ternyata Bang Januar masih takut juga. Masih takut juga saya juga gitu. Karena ya saya ngelihat ya nggak bakal ada apa-apa gitu. Ya, mereka juga mereka malah seneng loh, malah mungkin mereka akan menjauh, belum mikir gitu. Ternyata enggak, malah diancam sayanya gitu. Jadi saya mikir enggak lah, enggak mau lagi gini lagi, saya bilang gitu. Udah cukup. Jangan Bang, lanjutkan. Iya, tapi ntar kalau ada kesempatan lagi, insya Allah bagus itu kalau menurut saya ya, sangat bagus. Jadi memang seharusnya yang dilakukan pendaki-pendaki gunung itu kalau di atas ya kita jangan melupakan Tuhan kita gitu. Dengan membaca surat-surat Al-Quran misalkan di sana, mengaji atau azan, itu udah hal yang sangat benar dan 100% saya benarkan Bang, bukan salah. Oh gitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau Bang Januar itu salah saya karena saya azan gitu. Saya ngerasa bersalah aja gitu kan. Bang. Bener itu. Oke, kita lewatin aja Bang ya. Mungkin next jangan pokoknya lanjutin aja Bang. Itu bagus, sangat bagus kalau kita lagi berada dimanapun kita berada, di gunung, di laut, ya sebaik mungkin ya kita ya azan lebih bagus, mengaji lebih bagus gitu daripada kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh kan. Iya betul. Mengaji. Iya. Setan kabur. Iya benar.
Iya. Itu setan mau yang mendekat berarti dia pengen menguji kekuatan iman dari saya sendiri ya, Bang Januar. Iya, Wih, saya udah kayak kiai. Tapi benar sih Bang, kalau menurut saya ya. Sorry nih kalau saya agak menentang sedikit. Ya nggak apa-apa. Iya. Oke, lanjut lagi Bang. Satu lagi tadi yang daun. Iya. Nah, daun itu pas Bang Januar ngeliat ke atas, yang dilihat apa itu Bang? Saya cuman ngerasain doang ya. Cuman nggak tahu, saya nggak ngelihat apa-apa sebenarnya. Cuman daun itu jatuh aja. Tapi sempat dilihat, kata teman saya Deki ini, dia cerita lagi tuh pas dari pendakian seminggu yang kemudian itu, pas lagi kita ngumpul, itu sosoknya lagi duduk. Dia pakai baju putih, berambut panjang. Kayaknya sih emang gangguin kita. Jujur Jan, lu ngelihat bubar anak-anak. Kalau enggak lu pingsan di situ, bikin repot lagi kan, gitu ya. Gua kalau nggak meringatin lu nengok, lu teriak, pas yang lain juga ngelihat, bubar Jan, bubar. Gue bilangin bubar. Kayak semut ada gula, lu kasih air tes, bubar kayak gitu. Semut bubar. Nah kayak gitu lu ntar sama anak-anak. Ngerinya pas lagi bubar itu, ada yang kesurupan, ada yang jatuh ke jurang, ada yang ya sendakap kedinginan alias hipotermia gitu. Ngerinya di situ doang gua. Itu sosoknya yang gue lihat itu Jan. Jadi gua saranin lu kayak gitu jangan dilihat lagi ya. Lu naik gunung kemana aja jangan lu lihat lagi. Kalau dijatuhin ya udah lu jalan aja udah. Anggap aja angin lalu lah. Lu nggak usah lu liatin. Kalau lu liatin, kalau lu kuat nggak apa-apa, lu nggak teriak. Tapi kalau lu nggak kuat, lu sama aja nyelakain teman-teman lu. Udah gitu. Jadi sosok itu. Ya udah, kuntilanak. Ya bisa dibilang gitu. Orang kakinya nggak ada. Katanya sih kakinya ini nggak ada. Tapi ini goyang-goyang. Apa? Kainnya itu ya. Nggak berbunyi, nggak berbunyi, nggak ada bunyi apa-apa. Cuman pas mau deket situ, memang seperti terdengar suara anak ayam. Cit, cit. Saya dengar kayak ada suara anak ayam. Cuman saya diem karena halusinasi nih, udah ngantuk nih, udah lapar nih. Udah bisa mikir di situ aja. Emang karena udah mepet banget kan, udah pengen turun aja bawaannya. Jadi mungkin saya halu, mana ada anak ayam di atas. Saya mikir di situ. Dan itu pas suara itu hilang, baru tuh daun itu jatuh. Jadi waktu saya lihat baca di Google, oh ternyata tanda-tanda kuntilanak itu hadir. Itu ada suara anak ayam. Ada anak ayam. Ya, memang banyak beredar cerita juga diawali dengan kayak anak ayam atau suaranya kalau dia menampakkan suaranya lebih kenceng, ya. Deket kan. Iya, deket. Kalau kenceng itu berarti jauh ya. Iya jauh. Kalau apa kebalik sih? Kalau ya bener, iya kan? Bener. Kalau suaranya jauh berarti dia deket. Kurang lebih di belakang kita katanya gitu. Jadi kayak istilahnya gue sih si Deki ini kayak abis ngelihat itu, gue sih bilangin aja Jan, dia tuh kayak gini nih, ini daun nih, ini firasat dia. Diginiin, lo digituin, lo tuh kayak apa ya? Deki ini dia lebih peka karena dia jam terbangnya udah lama di pendakian dari SMA. Jadi dia tuh udah biasa ngalamin hal itu, udah sering. Dia gitu. Nah yang pendaki bener-bener itu, yang istilahnya udah profesional, Reja sama dia doang itu. Makanya dia ngalamin gitu, udah jangan dilihat, maju aja udah, gitu ya. Jangan dilihat lagi, udah. Lu lihat, ya gue sih nggak mau tanggung jawab. Udah gitu aja dia bilang gitu. Aduh. Bayangin itu teman-temannya. Untung nggak ada yang kenapa-kenapa ya Bang ya. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillah sampai ya cuma si cakaran itu tadi doang ya. Cakaran di ngelampiasinnya di motor saya itu. Tapi kok itu kayak macan jadinya ya. Kayak seperti macan. Tapi kalau macan, cakaran macan, taruhlah mungkin
mau ini ya apa namanya mau goib ya. Nah, mau gue salah di dia gitu. Nggak gitu juga. Tapi nggak gitu kan. Tapi ya juga sih karena di Bogor kan, Iya, di berusaha Bogor. bahasa Sunda. Jadi mungkin ya aing mau mungkin. Edan. Gue dari awal nih Bang Januar cerita merinding sedep. Asli Bang, ini ceritanya bener-bener bawa kita suasana horornya dapet nih. Dapat. Iya. Tapi itu tadi Bang ya, yang saya salahkan azan, jangan disalahkan azannya Bang. Azan. Setelah kejadian di apa namanya episode pertama yang kesalak itu, ini di kedua kalinya ada pendakian lagi ke Saya pendakian ke puncak itu baru kemarin. Itu alhamdulillah sampai ke atas, sampai ke makam Mbah Salak, itu tidak ada kejadian itu. Tidak diteror sama sosok pocong juga. Kalau diketawain mah ya, dipanggil ya. Cuman saya ditemuin sama sosok itu dalam mimpi nggak berasa sama sekali. Karena emang kita fokus ke atas pada saat itu. Dan saya sejak kejadian itu, saya tuh ke Kawah Ratu hampir 5 kali. Bahkan semua teman-teman pendaki saya yang saya baru kenal, nggak tahu daerah situ Kawah Ratu itu ada. Pas diajak ke sana, ya saya nggak ada kejadian apa-apa. Ya aman aja. Aman-aman Terus aja, pendakian baru saya ngerasain setelah saya, namanya pendakian itu udah lebih dari 5 tahun. Perjalanan dari mana Kawah Ratu sampai base camp itu cuman 3 jam. Saya mikir, kok bisa kemarin saya bisa sampai 5 sampai 6 jam. Nah, itu. Pas saya mikir, ya saya paham. Bener, saya diputer di situ. Berarti ini yang kedua nih lewat Cimelati. Yang pendakian ke puncaknya saya lewat Cimelati. Tapi kalau untuk kemana ke Kawah Ratu tetap saya lewat Pasir Rengit. Karena jalur satu-satunya tercepat cuma di situ. Kalau ke Kawah Ratu ya. Ya, ada tambahan Bang? Mungkin yang mau disampaikan? Mungkin pesan aja sih ya. Boleh. Nah, ini pesan untuk para pendaki, terutama pendaki pemula ya. Ini selama saya 5 tahun pendakian ke seluruh gunung, jangan pernah kita sombong. Karena yang namanya sombongan itu akan menghancurkan kita. Bahkan kalau kita bawa teman kita akan kena imbasnya juga. Dan selalu berlaku jujur, terutama pada orang tua. Meskipun orang tua itu nggak tahu dan niat kita baik untuk pendakian, nggak sewajibnya kita berbohong. Karena itu udah suatu durhaka banget. Dan ya Allahu alam ya, pasti ada efeknya nanti saat pendakian. Dan itu udah 90% itu terjadi pada para pendaki. Jadi jujur, jangan sombong, dan beri kepercayaan kepada teman-teman. Kalau kita emang nggak mampu untuk pendakian, ngomong aja kita nggak kuat, tolong dibantu. Jangan mentang-mentang temennya galak atau mungkin mau nyari perhatian seseorang. Biasanya pendaki-pendaki sekarang kan gitu, ada yang disenengin gitu. Itu jangan pernah sok kuat gitu. Kalau emang nggak kuat nggak apa-apa, karena kasihan temennya. Itu aja sih. Oke, Bang Januar. Nah, Backpackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Bang Januar. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua yang punya pengalaman menarik, yang horor, mencekam, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Januar, terima kasih buat waktunya. Siap, sama-sama. Next mungkin kalau ada pengalaman lagi bisa cerita lagi ke penonton setia di rumah Bang ya. Oke, siap. Saya tunggu Bang. Oke. Sampai jumpa.